aku kalau misalkan teteh udah nggak ada, titip anak-anak, aku bilang gitu kan. Kalau mereka bisa bilang saat ini penyakit aku yang aku alami sekarang ini adalah azab gitu. Halo, balik lagi di podcastnya Onti Kamel Petir. Nah, maaf nih guys, sekalian nih kita tuh kemarin tuh agak nge-break sebentar karena kemarin Kamel ke Turki, muter-muter dan nge-podcast di sana. Kali ini balik lagi ke ruangan ini dan kali ini juga bintang tamunya dahsyat banget. Onti kedatangan penyanyi dangdut. Boleh nggak aku sedikit nyanyi ini ya lagunya ya? Ayam jago jangan diadu. Lanjutin dong. Kalau diadu jenggernya merah. Aduh, lagi dong. Baju hijau jangan diganggu. Kalau diganggu Aida marah. Masih merdu sekali suaranya, merinding saya aku. Nah, penasaran kan? Gimana sih, apa kabar si Aida sekarang nih? Alhamdulillah sejauh ini Aida kabarnya baik ya, seperti Onti Kamel lihat ya, teman-teman juga lihat ya, setelah divonis kanker dan menjalani kemo justru malah bukan kurus tapi malah jadi naik berat badan 10 kilo. Naik gemuk ya? Oh, jadi kamu divonis kanker sekarang? Ya, betul. Kanker gimana sih itu? Kanker kan kanker banyak tuh, ada leukemia, ada apa? Ini fokus kemana? Kanker payudara, stadium 3. Oh, ke payudara. Ya. Terus sedikit nih mencerahkan teman-teman. Kira-kira kalau kanker payudara itu dia penyebabnya apa? Terus setelah itu perubahan apa di payudara kita? Kalau yang aku rasakan, yang aku alami ya kanker payudara itu kata dokter ya, penjelasan dokter itu ada beberapa faktor, yaitu ada faktor genetik atau keturunan, terus juga ada dari pola hidup yang kurang sehat, dari makanan juga. Nah, kalau untuk disebutkan atau ditanya apa penyebab yang kanker yang Aida alami, itu juga dokter juga tidak menjelaskan ya. Dipikir sendiri aja pola hidupnya betul atau enggak, cara makannya betul atau tidak, ada keturunan atau tidak gitu. Karena memang berarti ini bisa terjadi sama semua orang. Semua punya sel kanker, tapi hidup atau tidaknya itu beda-beda orang gitu. Tapi kalau Mel nggak salah tuh udah ada yang sembuh ya, anaknya si ini loh yang penyanyi dangdut juga tuh. Siapa tuh? Aduh, siapa? Mak, lupa gue. Banyak kok survivor. Yang anak kecil itu, si Sakira itu. Adenada sembuh. Itu leukemia kalau beda ya, leukemia beda ya, bukan ini masih bohong, ya Allah Tuhan. Lupa saya, tapi artinya sama-sama kanker. Sama-sama kanker. Banyak sih teman-teman kita dari seniman juga yang memang mengidap kanker beda-beda ya, tapi alhamdulillah mereka dengan berjuang sangat keras gitu loh, tapi bisa sembuh dan itu juga jadi motivasi buat juga aku untuk terus berjuang dan semangat untuk melawan apa yang sedang aku alamin sekarang. Setelah divonis, pas dokter bilang drop dong. Pasti gitu loh, karena kan sebelum kanker ini aku juga sempat mengidap kayak TB ya. TB itu sudah menyebar ke paru, tulang, usus, dan kepala. Kalau sudah di kepala itu disebutnya itu meningitis, bukan lagi TB, jadi meningitis TB. Itu kalau dokter bilang, Bu, katanya kalau misalkan meningitis seperti Ibu tuh udah balik-balik opname gitu loh kan. Tapi alhamdulillah aku masih bisa nyetir sendiri, Terus beberapa mukjizat yang udah pernah aku alami seperti dokter 5 rumah sakit, 5 dokter itu bilang katanya aku nggak bisa punya anak dan harus bayi tabung, tapi ternyata Allah kasih bahkan langsung 2 gitu loh. Jadi aku masih optimis bahwa sakit ini juga mempunyai kesempatan untuk bisa sembuh gitu loh. Sakit itu kan juga dalam Al-Quran itu diangkat juga dosa-dosa kita. Ya kan? Itu sih, aku ambil hikmahnya di situ. Jadi tidak semua orang punya kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa dengan cara bersabar melawan penyakit atau kesakitan yang kita alamin gitu. Jadi apa aja tuh perubahan setelah kemo atau dan sebagainya? Perubahan lebih banyak ke perubahan fisik sih. Ya perubahan fisiknya lebih ya mau nggak mau ya, karena kanker payudaraku sudah diangkat gitu. Terus rambut juga sudah botak ya, sudah pelontos, sekarang sudah habis karena memang efek obat kemo itu kan sangat-sangat panas dan keras ya. Terus kuku juga sudah mulai menghitam, kaki juga sudah mulai menghitam gitu. Terus bulu mata juga sudah mulai habis gitu. Tapi ya alhamdulillah sih kalau alis masih aman ya. Bukan sulam ya. Oh alhamdulillah. Terus katanya rumah tangga gimana? Kalau untuk rumah tangga, Aida sekarang single parent. Single gitu. Ya, single parent, berjuang sendiri untuk anak-anak. Alhamdulillah aku dikaruniai 2 anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Gitu. Itu dia meninggalkan tuh akibat dari karena ya biasa kan laki-laki tidak kuat mentalnya, istrinya diidap kanker atau karena apa?
Sebelum perpisahan memang belum ada vonis kanker, jadi belum tahu gitu. Yang pertama sih memang sudah tidak ada kecocokan ya gitu loh dengan dalam rumah tangga gitu, terlalu banyak bentroknya kalau untuk yang pertama. Jadi aku sudah 2 kali. Yang kedua itu memang usianya juga terlalu muda, pola pikirnya juga memang tidak sejalan ya. Sama lah, pasti perceraian itu kan pasti terjadi karena banyaknya ketidakcocokan. Dan yang paling lucu ya karena pas ditanya kenapa kok mau cerai sama aku, katanya bosan gitu. Bosan itu alasan laki-laki ya. Agak lucu juga sih, bingung juga harus menangis atau harus ketawa gitu loh, karena terlalu funny lah ya, terlalu lucu banget gitu. Tapi mungkin ya kesempatan lah Aida untuk membuka. Ya kan, kadang-kadang kalau kita kembali lagi introspeksi diri ya mungkin gitu loh, Allah kasih pola pikir dia diberikan rasa bosan ya mungkin akan mengalami ini loh, aku akan diberi sakit kanker gitu loh. Memang orang tersebut tidak akan kuat merawat aku kalau aku masih menjadi istrinya. Jadi mungkin akan ada orang yang berbeda lagi yang bisa lebih sabar, lebih lebih kuat untuk menemani aku saat menjalankan fase-fase sulit seperti sekarang ini gitu. Udah bolak-balik ke rumah sakit tuh gimana tuh? Aduh, luar biasa sih. Ekonomi sekarang lagi Covid ya. Alhamdulillah aku dibantu, sangat-sangat merasa terbantu oleh program pemerintah yaitu BPJS. Karena kalau tidak menggunakan BPJS pastinya akan lebih lebih berat lagi gitu loh. Karena biaya operasi aja kan sekarang, operasi saja yang sudah aku lakukan itu sekitar 6 kali. Pertama operasi biopsi, pengangkatan benjolan tersebut. Habis itu di patologi, hasil patologinya menyatakan bahwa itu kanker ganas di payudara, sudah stadium 3 di grade 3. Operasi keempat rekonstruksi, diambil dari daging perut. Itu selama 2 kali dan gagal, terjadi pembusukan. Habis itu lakukan lagi operasi, berusaha untuk supaya bagaimana caranya rekonstruksi itu berhasil, diambil dari daging paha. Dan alhamdulillah itu yang berhasil, dan makanya sampai benar-benar drop di titik 0 karena seperti bayi lagi. Jadi benar-benar diuji sama Allah, Masya Allah gitu. Terus sampai benar-benar dijadikan bayi lagi, jalan pun pakai tongkat, istilahnya nembok ke tembok gitu loh. Belajar benar-benar kayak bayi lagi, belajar jalan, dibopong, mandi nggak bisa, sholat pun hanya bisa dengan tidur. Sampai aku bilang, ya Allah aku mau sholat, tapi setidaknya kalaupun memang Allah belum mengizinkan aku sholat sambil berdiri dengan normal, tapi aku bisa sholat sambil duduk. Alhamdulillah diijabah, aku bisa sholat sambil duduk sekarang. Sekarang gitu. alhamdulillah ya udah sehat. Berarti kemarin tuh fasenya tuh menghilang itu karena sakit. Iya, karena sakit, sakit. Gitu. Ya ampun, kuat banget. Terus kan Aida ini terkenal dengan artis settingan. Sekarang enggak dong. Sebetulnya jelasin di sini kan. Kadang-kadang lucu sih dengan netizen kita yang luar biasa, lebih pintar daripada kita gitu loh. Jadi segala sesuatu yang memang diberitakan atau di blow up oleh teman-teman media selalu dibilang settingan. Tapi karena aku yang mengalami, kadang-kadang yang settingan yang mana ya gitu loh. Karena dari kejadian aku muncul di media pun itu bukan settingan gitu loh. Semuanya Allah sebenarnya. Settingan Allah yang memang mungkin karena bukan mereka yang mengalami, akhirnya mereka berpersepsi sendiri bahwa itu adalah settingan. Karena memang banyak sekali, tidak sedikit artis-artis kita juga banyak melakukan settingan. Jadi semua yang menurut di kepala mereka tidak masuk akal akhirnya dibilang settingan gitu. Tapi yang paling keren sih settingan Allah yang kayak Kamel bilang tadi. Betul, walaupun kadang-kadang ada artis yang buat settingan, kayaknya nggak lama. Nggak lama, betul. Nggak? Iya. Kan kamu tuh bener-bener se-Indonesia beritanya. Mungkin bukan rahasia umum ya Aida. Maaf nih sebelumnya yang dulu sama almarhumah ya MZ itu kan, Kiai Besar Kondang. Nah itu kan dianggap, ada juga yang anggap settingan dan segala macamnya. Itu imbasnya dan membuat nama seorang Aida Saskia tuh tenar. Nah itu gimana tuh menurut Sas? Yang aku lawan saat itu dulu itu bukan orang biasa ya, bisa dibilang orang yang sangat didewa-dewakan, idolanya warga Muslim Indonesia lah istilahnya gitu. Dan aku ini siapa sih? Cuman anak sekolah yang baru masuk SMA, yang orang kampung istilahnya gitu kan, tiba-tiba memblow up berita yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh dia, tapi
apa namanya karena aku bukan siapa-siapa dan beliau ini adalah seorang yang luar biasa, jadi akulah yang dibilang bahwa aku mencari popularitas dengan menjatuhkan nama beliau gitu loh. Tapi ya kan kembali lagi gitu loh, ternyata kan sebetulnya aku tuh sudah males banget gitu loh untuk membahas ini karena kan apa namanya sudah terlalu lama terjadi dan udah masa lalu gitu, dan bukan saatnya juga aku membicarakan atau apa namanya mengenang hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan aku, tapi karena banyak sekali yang menyambung-nyambungkan dengan sakit aku sekarang gitu loh, yang setelah aku lihat pasti kan orang netizen ya. Dia bilang banyak yang bilang katanya ini azab lah, ini karma lah. Terus ke kamunya gimana? Sakit banget. Dokter aku bilang sih nggak usah terlalu banyak baca-baca hal-hal yang memang negatif atau tidak baik untuk kesehatan mental kamu gitu loh. Tapi ya kembali lagi kita manusia biasa, begitu kita dengar ya pasti kita akan apa namanya pasti akan ada respon kan gitu loh. Jadi ya karena bukan mereka yang mengalami, aku yang mengalami, ya memang bukan apa namanya bukan settingan, itu semua real terjadi demi Allah wallahi gitu loh. Dan aku tidak perlu menjelaskan lagi dari awal gitu loh ya kan. Karena semua udah tahu karena juga. Mereka semua sudah tahu, cuman kalau mereka bisa bilang saat ini penyakit aku yang aku alami sekarang ini adalah azab gitu loh. Monggo semua, aku tidak bisa memaksa bahwa mereka harus apa namanya berpikir baik tentang diri aku gitu loh. Semua berhak berpikir buruk, boleh berpikir baik. Yang berpikir baik terhadap aku, alhamdulillah terima kasih banyak. Tapi yang berpikir buruk pun ya itu hak kalian gitu. Dan semoga kalian tidak merasakan atau mengalami, termasuk keluarga kalian juga tidak mengalami apa yang aku alami dari dulu sampai yang saat ini sedang aku jalankan gitu aja sih. Terus kalau nih misalnya nih kita Aida kan lagi sakit tuh kadang-kadang suka flashback tuh ke belakang tuh. Apa hal yang kepengen, harusnya gue satu hal ya, harusnya gue nggak ngelakuin ini, apa tuh? Apa ya? Yang kepengen dirubah dalam kehidupan pola hidup sih mungkin ya, pola hidup ya, pola hidup. Karena kan memang yang nge-DJ itu ya kali. Ya mungkin kalau dulu kan nge-DJ itu apa namanya malam. Jadi misalnya nge-DJ-nya itu sebetulnya cuma 1 jam aja sih. Iya. Cuma 1 jam aja. Rokoknya cuman kan asap rokoknya banyak. Kita jadi perokok pasif, walaupun kita nggak ngerokok aktif, tapi kita perokok pasif juga. Terus mungkin pernah istilahnya minum juga gitu kan. Apa namanya pola istirahatnya juga kurang baik, karena kan dari misalkan kalau dulu sambil kongko-kongko sama teman-teman pulang pagi ya kan. Kalau sekarang sebetulnya seharusnya dokter pun menyarankan untuk supaya stop gitu loh di dunia malam itu. Tapi kondisinya ini aku adalah seorang single parent yang memang harus berjuang demi 2 anak gitu loh. Kalau ada kesempatan pekerjaan yang lebih baik atau aku punya modal yang cukup untuk bisa mengelola usaha yang lebih baik dan halal gitu loh, maksudnya aku juga mau gitu loh. Siapa yang nggak mau gitu loh kan. Tapi kebetulan Allah masih memberikan jalan rezeki di dunia seperti itu. Jadi aku akalin sekarang. Jadi dan memang ternyata dunia DJ itu juga tidak bisa dibilang hal yang negatif juga gitu loh, karena ternyata setelah aku jalankan semenjak sakit kan aku benar-benar stop sama sekali gitu loh. Lagi COVID selain sedang COVID juga memang aku juga memang stop banget untuk menjaga kesehatan. Tapi lama-lama aku juga aku merepotkan banyak orang ya gitu loh. Betul. Aku merepotkan kedua orang tua untuk biayai aku rumah sakit, untuk biaya apa namanya anak-anak sekolah gitu, makan anak-anak gitu loh. Walaupun istilahnya mereka mau bertanggung jawab istilahnya atau membantu, tapi kan karena kita sudah tua, sudah dewasa, kita kan biasa memberi gitu, membantu. Sekarang dibantu agak beban ya gitu loh. Jadi pengen rasanya ingin kembali membantu gitu loh. Jadi aku akalin, jadi kalau misalnya nge-DJ nih jam 11, jadi dari sorenya tidur, istirahat, jam 11 bangun, make up sampai jam 12, jam setengah 1 sampai venue, sampai lokasi, itu nggak lepas masker. Nggak lepas masker untuk menghindari asap rokok. Setelah itu naik ke stage, ke DJ booth, itu clear area karena tidak boleh ada yang naik biar tidak ada yang menggunakan rokok. Jadi akhirnya main 1 jam, setelah itu langsung pulang. Gitu. Setelah pulang langsung istirahat. Jadi kalau kata orang Sunda mah hitung-hitung ngelindur gitu loh, nge-DJ gitu. Tapi kita mendapatkan hasil yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak-anak gitu. Dan aku juga tidak menyanyiakan waktu mentang-mentang sakit diem di tempat tiduran leha-leha dan merepotkan orang. Nah, aku nggak mau jadi seperti itu gitu loh. Itu aku pikir lebih tidak berguna gitu. Dan bisa kalau kerja itu kan perasaan kita jadi happy. Dan salah satunya plusnya itu adalah
hiburan lah buat kita gitu. Karena kalau kita terus diam di dalam kamar, kita meratapi sakit, itu kan juga imun akan lebih turun gitu. Siapa tahu nanti dari podcast ini banyak tuh job-job buat Aida untuk nyanyi. Insya Allah, Aida juga kan masih bisa nyanyi masih kan? Nyanyi juga. Masih terima job nyanyi kan? Masih. Nggak hanya DJ betul, kan? Betul. Cuman kebetulan tawarannya sejauh ini baru DJ gitu. Terus kemarin sih udah ada tawaran untuk di Jawa Timur acara nyanyi, ya mudah-mudahan ya setelah dari podcastnya Onti Kamel. Iya, insya Allah nanti kan aku juga banyak teman, siapa tahu ya kan artinya kalau nyanyi kan lebih riskannya juga lebih sedikit. Karena jamnya mungkin lebih banyaknya siang ya. Kalaupun malam paling jam 10 jam 11 selesai kita ya. Dan tidak ada asap rokok. Terus nyanyi juga paling penyanyi plus pinter DJ kan banyak sekarang di pernikahan bisa sambil juga. Ya. Terus aku denger nih, selain kanker dulu pernah ya kena bipolar ya? Iya. Itu divonis bipolar itu sekitar 15 tahun yang lalu gitu. Jadi selama 15 tahun itu memang masih konsultasi ke psikiater, itu sampai sekarang masih gitu. Bipolar itu nggak salah ya, kalau artis luar itu ini ya. Siapa sih artis luar yang cantik itu sama mantannya ini? Apa? Siapa itu? Mantannya kok siapa? Lupa aku juga. Banyak ya artis luar, coba sebut satu. Ayo. Bipolar apa? Banyak banget ya. Artis luar negeri itu justru malah semua banyak yang melakukan percobaan bunuh diri juga banyak, bahkan sampai meninggalnya gitu mereka tuh. Oh, jadi akibat dari bipolar itu bunuh diri. Berarti artis Korea juga, artis Korea banyak banget masalahnya yang bunuh diri. Ya, di Indonesia juga ada beberapa teman-teman artis kita juga yang mengidap bipolar juga. Cuma kebetulan memang aku entah tidak sengaja ya, maksudnya terblow up penyakit aku di bipolar ini karena sudah percobaan bunuh diri itu sekitar 10 kali. Bodoh sih, Onti, benar-benar kalau bisa ya dalam kondisi kok bisa sampai 10 kali gitu, karena gimana itu? Coba kali aja kalau yang aku alami itu sadarnya memang tidak boleh, orang yang mengidap bipolar itu tidak boleh sendirian. Harus selalu ada teman, harus ada pasangan, nggak mesti pasangan sih, teman juga gitu loh. Karena apa? Kalau saat bipolar itu kambuh, terus ada masalah misalkan masalah satu belum selesai, tiba-tiba ada masalah lagi numpuk, belum lagi ada perasaan-perasaan yang lain, tiba-tiba nanti akan ada bisikan dan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan itu. Terus tidak ada teman, jadi tidak ada rem. Tapi kalau ada teman, setidaknya ada yang mengingatkan, dan kita juga, iya betul gitu. Kita juga tidak mau orang yang sedang menemani kita terbawa-bawa karena kita melakukan percobaan bunuh diri itu. Itu bipolar itu banyakan artis ya? Nggak ngerti deh, enggak kok kayaknya enggak banyak. Ya, orang awam juga banyak, ya? Banyak ya? Banyak. Bipolar tapi cuman lucunya sekarang ya, di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak muda gitu loh memvonis dirinya sendiri bipolar ya gitu loh. Padahal tapi dia tidak melakukan diagnosa ke dokter atau ke psikiater. Jadi akhirnya jadi tren-trenan gitu loh. Oh, jadi dia karena artis banyak. Iya, jadi akhirnya disangkanya itu tren lucu jadinya, keren-kerenan. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nyempatin nonton Onti Kamel dan bintang tamu yang keren banget ini, Aida Saskia ya. Nah, dia ini jadi Kamel sekali lagi pesan, nggak boleh tuh berpikir tentang Aida Saskia yang banyak settingannya, tapi lebih kita lihat positifnya. Aida Saskia itu pernah punya album meledak, nggak gampang loh. Iya, untuk kita entertainment itu bisa meledak dengan ayam jagonya. Kemudian Aida Saskia seorang ibu, seorang juga ayah ya sekarang, punya anak 2 dan dia lagi banyak cobaan yang dia terima. Jadi Kamel mohon teman-teman netizen yang udah denger, ayo kita support sama-sama Aida. Dan sekarang nih punya lagi single baru ya? Ya, single baru dan ciptaan Aida sendiri. Ciptaan Aida sendiri, nyanyiin dong sedikit biar happy nih kita. Judulnya adalah Kuatkan Aku. Ini mungkin kebetulan ya. Jadi akhirnya aku selalu meminta sama Allah, ya Allah kuatkan aku walaupun liriknya beda ya, tapi judulnya kuatkan aku. Ya, judulnya Kuatkan Aku. Oh Tuhan, satukan aku dengan dia, jika dia memang bukan untukku, tapi bila dia bukan jodohku, kuatkan aku. Keren, sukses buat singlenya. Amin, insyaallah. Memang kalau entertainment itu pasti akan mengeluarkan single baru, ya kan? Mudah-mudahan sukses, meledak di pasaran. Amin, dan juga jadi penguat buat Aida. Amin, kan omongan adalah doa. Ya, lagu itu adalah makanya doa. Aku sekarang mau hati-hati kalau bikin
lagu nggak boleh yang aneh-aneh. Nggak boleh aneh-aneh. Terjadi ini. Bener, itu aku juga dari awal tuh bener. Jadi bagus banget. Kuatkan aku dan buat lagi-lagi yang lainnya supaya menjadi doa. Kayaknya harus dan lebih bisa yang kata-kata lebih semangat. penyemangat ya. Yang bahagia-bahagia. Yang bahagia. Terima kasih teman-teman. Dah.